Oke, selamat pagi semua ya. Kita lanjutkan kuliah hari ini ya eh, di metode penelitian tentang analisis data ya, data analisis. Jadi kita sudah melewati eh, penjelasan mengenai tahapan identifikasi masalah, kemudian juga pembentukan teori tinjauan pustaka, kemudian pengembangan hipotesis, kemudian kita minggu lalu sudah belajar mengenai desain ya, rancangan penelitian, kemudian penyampelan dan ditutup dengan data analisis ya. Jadi kalau sudah kita mengumpulkan data ya, kita analisis. Nah, ini apa yang kita kerjakan di tahapan analisis ini sehingga perlu kita pelajari khusus ya mengenai bagaimana data yang sudah kita kumpulkan tadi mau diapain ya, dianalisis. Nah, itu analisisnya macam-macam tergantung dari bagaimana penelitian itu dirancang ya. Jadi cara analisis berbeda-beda tergantung dari bagaimana desain penelitian ya. Eh, kita sudah belajar juga mengenai skala. Skala itu cara pengukuran kemarin. Nah, cara pengukuran ini juga akan menuntut cara analisis yang berbeda. Ya, nanti akan kita terangkan ya bagaimana tiap itu akan berbeda. Ya. Oke, tahap pertama ini kita mengacu di buku ya. Selengkapnya kalian bisa baca di buku Sekaran itu. Di sini saja saya jelaskan seringkas saja ya. Jadi pertama ya, begitu kita sudah dapat data ya, kita harus siap untuk analisis ya. Getting ready for analysis. Maksudnya apa? Data kita sudah kumpulkan, kita tahap pertama ya, melihat dulu datanya itu ya. Dan data itu harus disiapkan sehingga bisa dikodekan atau data coding istilahnya. Jadi menunjuk nomor untuk respon yang harus diberikan kepada tiap pertanyaan yang diajukan ke responden ya. Assign a number ya. Sama seperti kemarin kita buat skala, ya skala itu harus kita berikan untuk tanggapan dari responden. Misal paling sederhana, ya pertanyaan mengenai jenis kelamin. Ya jenis kelamin itu adalah satu bentuk skala apa? Skala nominal, ya. Jawabannya hanya dua, ya, nol dan satu kita kasih nomor ya. Nol perempuan, nol laki-laki terserah yang mana ya. Itu kita tunjuk ya. Tadi kategorisasi tadi ini harus kita berikan nomor. Kalau kita penelitiannya dalam bentuk kuantitatif ya. Karena nomor ini akan kita olah lebih lanjut ya. Data yang bentuknya teks itu nggak bisa diolah kecuali dengan cara kualitatif. Tapi kalau kuantitatif harus dinomorkan dulu, diberi angka dulu ya. Jadi tiap kategori kita beri angka ya. Kemudian kalau dia memberi jawaban berupa skala bentuknya interval ya dari setuju, tidak setuju ya kita harus beri nomor juga ya. Itu menunjukkan range-nya di mana responden bisa memberikan tanggapannya ya. Misalnya sangat tidak setuju diberi nama di nomor satu ya. Sangat setuju diberi nomor 5 ya. Tengah-tengahnya 2, 3, 4, 5 di antara itu. Ya itu bisa seperti itu. Sehingga kita mudah dikodekan dan mudah diolah ya. Kalau data tidak dalam bentuk angka seperti itu susah diolah ya. Kemudian data tadi di entry ya, data entry itu setelah responden memberikan jawaban dan kita kodekan, kita harus masukkan itu ke database ya. Kalau sekarang pakai apa namanya formulir dalam bentuk Google itu sudah otomatis ya. Kita berikan pertanyaannya, Google Form langsung memberikan nomornya. Ya. Brad langsung keluar spreadsheet dalam bentuk data mentah ya, raw data ya. Itu yang akan jadi. Ya. Cuman kalau bentuknya manual, misalnya Anda mengirimkan kuesioner dalam bentuk kertas ya, jawabannya pakai pulpen atau pensil, itu harus kita enter dulu ya, satu-satu di enter, itu masih manual sebenarnya, seperti itu ya. Nah, memang nggak terhindari beberapa penelitian masih pakai cara manual seperti itu, misalnya ya untuk mereka yang tidak familiar dengan teknologi, ya mereka yang gaptek, terpaksa harus pakai kertas ya. Kertas ini yang akan di enter data entry ke database kita ya. Tadi, tapi tentu saja apa harus disesuaikan ya. Eh, Mungkin jawabannya tidak setuju, ya tidak setuju ini lalu nanti dikodekan ke angka tadi itu, ya. Sehingga bisa diolah lebih lanjut, misalnya ke program software khusus untuk pengolah statistik, misalnya SPSS itu adalah
bisa digunakan di situ ya. Kemudian setelah data itu kita kumpulkan ya, kemudian tahap selanjutnya mengedit. Data tadi kita edit ya. Apakah ada respon yang tidak logis ya? Tidak logis ini mungkin orang yang bersangkutan itu tidak mikir jawabnya. Ya bisa jadi seperti itu. Kita bisa keluarkan itu kalau ternyata itu berbeda secara substansial dari yang lain ya. Misalnya, setujukah Anda dapat uang? Ya, tiba-tiba ada yang jawab tidak setuju. Ini kenapa orang ini ya? Ya semua orang mau dapat uang, tapi dia kok nggak jawab sesuai. Jangan-jangan dia memang nggak menangkap esensi pertanyaan itu. Ya, itu tidak logis ya kan? Dan itu bisa dikeluarkan. Ya, kita bisa keluarkan respon yang tidak logis tadi itu yang akan mengganggu dari data yang kita punya. Ya. Kemudian respon yang tidak konsisten, ya, tidak harmoni dengan informasi yang lain. Ya, misalnya tidak konsisten tuh eh, dia mengatakan A sebelumnya, tapi di pertanyaan berikutnya katakan B lagi, ya nggak konsisten jawabannya. Ya, Eh, sudahkah Anda pernah, misalnya sudah pernahkah Anda mengunjungi tempat ini? Ya, di pertanyaan berikutnya, menurut Anda tempat ini tempat ini bagus atau tidak? Dia jawab tidak tahu. Lah, bagaimana? Kan sudah pernah ke situ, harusnya bisa beri tanggapan, bukannya tidak tahu, ya. Anda sudah pernah datang belum? Nggak tahu. Lah, nggak tahu. Ibaratnya dia belum datang. Ya kan tidak konsisten jawaban A dan B-nya. Jadi harus konsisten yang dahulu dengan sekarang. Kalau tidak konsisten itu dikeluarkan juga. Jadi data kadang tidak semua kita gunakan kalau itu ternyata tidak sesuai. Ya. Kemudian ada juga data yang ilegal. Ilegal itu maksudnya tidak tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan instruksi codingnya itu ya. Misalnya kita beri 0, 1, ternyata ada beri nomor 5, nah bisa ya. Kalau skala nominal hanya 2 atau 3 atau 4 tergantung dari jenis kategorinya. Tapi kalau sampai memberi jawaban 10 ya, nomor 10 ya nggak ada di situ, jadi nggak bisa dimasukkan. Jadi ilegal yang tidak sesuai sama kategori kriteria codingnya. Ya, diedit ya. Kemudian data yang sudah diedit tadi bisa ditransformasikan. Maksudnya apa ditransformasikan? Untuk data-data tertentu yang mungkin ya tidak tidak mudah diolah, itu bisa ditransformasikan. Misal ya, misal kalian mengambil salah satu variabelnya itu adalah di banyak penelitian ya, misal di akuntansi atau manajemen keuangan itu adalah eh, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari besarnya aset ya. Aset itu bisa triliunan ya. Sementara mungkin skala yang lain itu cuma satu nominal saja, skala yang lain mungkin interval saja 1 sampai 5. Dia skala rasio yang bisa tak terhingga nilainya ya. Untuk skala semacam ini kita harus transform, kan transform itu kita ubah menjadi sesuatu yang simple. Ya misalnya ya angka yang triliunan tadi bisa dimasukkan logaritma. Logaritma itu eh, apa eh, apa namanya itu dalam matematika menyebutnya berapa besarannya itu. Misalnya angka triliunan bisa dirubah jadi angka 10 ya. Dari angka 1 sampai 10 gitu, sedikit angkanya. Itu ditransform seperti itu ya. Itu bisa ditransform di aplikasi, itu bisa dimasukkan seperti itu ya. Jadi mudah sekali untuk menyesuaikan sehingga tidak jomplang ya, tidak jomplang yang lain. Misalnya kita punya variabel itu ada yang memakai nominal, ada yang memakai ordinal, ada yang memakai interval, ada yang memakai rasio. Ya. Nah, angka rasio ini kadang-kadang tidak match dengan yang lain karena angkanya terlalu besar. Ya, bisa kita kecilkan dengan transformasi. Ya. Kemudian tahap selanjutnya, nah ini penting ya, getting a feel ya, getting a feel itu maksudnya kita merasakan ya. Sebaiknya begitu kita mengumpulkan data, kita sediakan waktu beberapa hari untuk merasakan data ini ya. Nggak apa-apa data itu dipelototi aja dirasakan. Maksudnya apa? Supaya kita tahu polanya seperti apa ya. Getting a feel itu maksudnya kita benar-benar tahu data kita ini sudah sesuai diedit ya, ternyata polanya seperti apa ya. Bagaimana melakukan getting a feel itu adalah pertama dengan memahami dulu data yang kita punya ya. Dengan melakukan visual summary of variable. Visual kita melihat secara mata dulu ya. Nggak apa-apa kita pelototi aja gitu ya. Saya waktu penelitian disertasi saya bahkan hanya perlu waktu hampir 1 bulan saya getting a feel itu ya. Merasakan data ini seperti apa ya kan. Diutak-utik data seperti apa, baru setelah itu baru diolah ya. Kadang-kadang saya balik lagi ke getting, ada yang salah di sini Mbak.
Kalau kita tidak paham tentang hasil, biasanya kita tidak merasakan getting appeal-nya itu ya. Kalau misalnya di ujian ya atau di hasil penelitian Anda ditanyakan, kenapa hasilnya seperti ini ya? Dan susah menjawab, berarti Anda belum paham data yang Anda punya. Nah itu, data tuh harus benar-benar dirasakan, dilihat oleh si penelitinya ya. Nah, secara visual ya dia bisa melihat dari skala yang digunakan apa ya kan. Dia harus paham yang ini skalanya pakai ini ya, yang ini skalanya pakai ini. Ada empat kan mari kita belajar ya, skala nominal, skala ordinal, interval dan rasio ya. Kemudian kita juga harus membuat statistik deskriptif ya. Jadi langkah pertama sebelum analisis lebih lanjut kita membuat statistik deskriptif. Kalian sudah belajar statistik kan? Statistik itu yang menguraikan data ini seperti apa ya, bisa berupa ukuran central tendency. Tendency itu ke kecenderungan pusatnya di mana ya, pusat sentral ya, itu bisa dalam bentuk kalau kalau tergantung dari jenis skalanya. Kalau skalanya nominal itu mode ya, modus itu berapa banyak ya, berapa banyak yang data itu. Misalnya kita melihat ya, di satu sampel yang kita ambil itu banyak perempuannya misalnya ya. Perempuannya ternyata dihitung-hitung modusnya sekitar 60% dari sampel. Nah, ini berarti sebagian besar responden kita ini perempuan, harus disadari dari awal ya. Eh, Mungkin nggak seimbang ya. Mungkin kalau mau fair harusnya 50-50, 50-50. Cuman data yang kita punya mungkin agak berbeda, agak jomplang ya. Mungkin sampel kita menemukan seperti itu ya. Itu nominal ya. Kemudian juga misalnya ada sebagian besar yang menjawab itu orang bersangkutan itu usianya muda ya. Nah, berarti ini kecenderungan orang muda ya gitu. Kalau ternyata kita tidak melakukan apa yang dinamakan sampling khusus ya, sampling kemarin kita sudah belajar ada certified random sampling ya. Kita sudah susun sampelnya. Tapi kalau sampel kita tidak ada penyampelan khusus atas satu jenis karakteristik, kita harus paham modusnya seperti apa ya, tendensinya seperti apa. Kemudian untuk ordinal itu yang bisa kita lakukan adalah median. Median itu nilai tengah ya, nilai tengah. Kalau kita misalnya yang paling kecil itu menjawab satu, yang paling besar menjawab 8, berarti ya tengah-tengahnya 4 gitu ya. Nah itu kita harus tahu mediannya berapa ya. Karena mungkin kalau ordinal itu bisa bervariasi besarannya ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Ingat skala ordinal itu ada ranking ya, karena eh, kita harus paham tengah-tengahnya dari ranking ini berapa gitu. Supaya tahu sudut kiri, sudut kanannya, ujung kiri, ujung kanannya gitu. Kemudian kalau interval kita bisa menggunakan ukuran tendensi, sentral tendensi adalah mean, mean rata-rata di tengah ya, arithmetic mean itu yang di tengah ya. Eh, Misalnya ya, usia usia pemain sepak bola kita timnas itu 20 berapa ya? Hah? Timnas kita tuh itu timnas kita tuh memang paling muda di antara seluruh dua 26 rata-rata ya, 26. Karena ada yang tua juga ya. Ada yang 30-an tahun ada ya, tapi rata-rata itu 26. Tapi negara lain itu 27, 28 ya. Berarti apa? Rata-rata pemain kita itu paling muda di antara yang lain, 26 itu masih dihitung muda ya. 26 itu rata-rata ya. Si Marcelino misalnya baru 20 tahun. Yang paling tua itu siapa? Si Jody Amat 32 tahun ya. Jadi antara 20 sampai 32, tengah-tengahnya 26 ya kan? Itu kebetulan ya, kebetulan ya. Kebetulan. Tapi secara umum begitu dihitung dari 20 sekian pemain nasional itu ya, angkanya 26, sekian gitu. Berarti rata-ratanya adalah eh, arithmetic mean-nya itu rasio ya. Kebetulan kalau umur itu skala rasio ya. Kalau skala interval mungkin eh, apa namanya, rata-rata bintang yang diperoleh oleh satu orang driver Gojek misalnya ya, itu dapat 3,8 ya. 3,8 itu rata-ratanya ya, rata-rata berarti 38 itu ada yang memberikan angka 4 dan 3 tapi condongnya ke 4 ya. Nah seperti itu ya. Jadi ada ukuran tendensi tengahnya, kemudian dispersi. Dispersi itu penyebarannya. Jadi kita pakai kalau di skala rasio paling gampang karena semua dispersi bisa kita ukur ya. Ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada standar deviasi. Standar deviasi itu penyimpangannya berapa ya? Nyimpangnya berapa banyak? Tadi ada mean, mean tadi itu ya. Kalau menyimpang itu berapa kalinya dari mean itu ya.
Itu kalau skala rasio bisa mengukur semuanya, tapi kalau skala nominal kita nggak bisa mengukur dispersi. Karena tadi dia tidak ada ujung kiri, ujung kanan nggak ada ya. Dia tidak bisa melakukan yang namanya dispersi. No, ordinal bisa itu semi interquartile range ya tengah-tengahnya berapa ya tadi misalnya ya jenjang jenjang umur misalnya umur usia anak-anak usia remaja usia dewasa muda usia dewasa matang misalnya seperti itu ya kita bisa bikin kategori berjenjang seperti itu. Nah itu kalau kita melihat dispersinya mungkin kita melihat sudut yang kanan berapa banyak yang kiri berapa banyak gitu aja yang bisa kita lakukan ya. Tapi kalau nominal yang bisa kita bagi. Ya. Kemudian visual summary of single variable. Mungkin kita buat visualisasi ya. Mungkin ya kalian yang sudah kuliah mata kuliah apa namanya data analitik ya, bisnis analitik, analika data, analika bisnis itu ada di sana atau di statistik juga bisa ya dibuat summary untuk visualnya misalnya dalam bentuk diagram batang, diagram bulat dan sebagainya untuk menunjukkan seperti apa data kita ini ya. Itu penting karena itu mudah kali kita memahami kalau bentuknya itu visual ya. Visual dalam bentuk diagram ya. Eh, bar chart tahu kan bar chart itu yang ini saya kasih contoh ya. Eh, saya kasih contoh misal ya di buku kita kayaknya ada ya. Nggak bisa dibuka ya. Nah, ya itu kan yang bentuknya batang-batang seperti ini. Kalau yang bulat ya pie itu kayak pizza itu ya. Ada belahan potong-potong berapa persen, naiknya berapa persen ya kan. Mudah sekali kita lihat dalam bentuk diagram seperti itu. Kemudian kita apa ukuran relasi ya relasi itu kita buat semacam korelasi ya. Ini semua kita buat di fase di statistik deskriptif mencantumkan semua hal ini. Sering sekali saya kritik mahasiswa ya, bahkan sampai tingkat yang S2 sekalipun tidak melakukan fill of the data ini ya. Dia tidak membuat seksi atau bagian khusus tentang statistik deskriptif ya. Berarti dia tidak melakukan filling the data ya. Karena dia tidak paham datanya. Ya itu sering saya kritik, kamu paham nggak dengan data ini? Ya jelas kamu nggak paham, kamu nggak bikin statistik deskriptif ya. Deskriptif itu menguraikan datanya dalam hal ini ya. Bahkan dibuat namanya tabel kontingensi atau tabel korelasi antar variabel itu korelasinya apa? Ya antar variabel. Biasanya kalau bikin di SPSS langsung keluar ya. Kemudian dibuat juga visual summary relasi antar variabel. Mungkin scatter plot. Scatter plot itu titik-titik di mana data itu ada. Ini kalau di SPSS ada bikin frekuensi data dalam bentuk seperti ini ya, data ya. Datanya jangan bingung ya. Ini tiap variabel itu hasilnya seperti itu ya. X1, X2, X3 misalnya dibuat seperti itu. Nanti tinggal diklik saja yang mana mau kita lakukan analisisnya ya. Untuk statistik deskriptif umumnya central tendency bisa dilihat dari sini ya. Tinggal diklik saja. Nanti kalian belajar khusus tentang ini ya. Dispersinya tinggal dicari seperti apa. Nah, reliability juga bisa dihitung seperti apa. Ya, seperti itu. Langsung keluar nanti hasilnya. Kemudian dihasilkan tabel tabel statistik deskriptifnya ya. Nah, itu eh, statistik deskriptif ya. Jadi perlu sekali Anda sebelum lanjut melakukan analisis, tahap pertama adalah fill the data dengan membuat statistik deskriptif sebelum analisis lebih lanjut. Ya, ya itu bagian pertama di